Halo Cucupers, gimana nih episode 2-nya? Kira-kira di episode 3 ini Kucai udah mau belum ya untuk bekerja di Hotel Del Luna? Nah, daripada kita penasaran, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Di scene awal terdapat rombongan yang sedang melihat prajurit yang sedang membawa barang-barang nih. Rombongan yang tadi melihat pun langsung menyerbu prajurit itu. Rupanya rombongan adalah kawan pencuri nih guys. Saat salah satu ada yang ingin mengambil barang dari wanita bangsawan, terdapat prajurit yang langsung menghantamnya. Dan saat mereka sedang bertarung, kedua komplotan itu langsung memanggil kawan-kawannya untuk pergi. Saat komplotan itu pergi, prajurit mengejar ketua komplotan. Prajurit itu berhasil menangkap ketua komplotan itu. Saat prajurit itu membuka kain yang menutupi mukanya, prajurit itu terkesima karena kecantikannya nih. Ternyata guys, ketua komplotan pencuri itu adalah Jangman. Jangman memukul kepala prajurit itu menggunakan batu dan menendangnya. Jangman membawa prajurit itu dengan kudanya. Prajurit itu terus menggoda Jangman, membuatnya kesal dan menendangnya jatuh dari kudanya. Prajurit itu bilang bahwa dia hanyalah prajurit rendah, makanya Jangman tidak akan mendapat uang jika menyanderanya. Jangman pun bilang wanita bangsawan itu tampak khawatir saat melihat prajuritnya itu bertarung. Prajurit itu bilang mungkin karena wajah tampannya wanita itu menaruh simpati kepada prajuritnya. Saat Jangman sedang mengajar prajurit itu, kudanya kabur. Jangman pun mengejar kudanya, namun tiba-tiba dia dihisap oleh pasir. Jangman pun meminta prajurit itu menariknya. Dia pun bilang bahwa dia tidak bisa karena tangannya sedang diikat. Jangman memberikan pedangnya untuk membuka ikatan itu, namun saat sudah lepas ikatan prajurit itu pergi. Jangman pun mulai pasrah, namun datanglah tali. Ternyata prajurit itu menggunakan kuda untuk menarik Jangman. Saat sudah keluar dari pasir serap, prajurit itu menodongkan pedang dan bilang bahwa Jangman adalah sandarannya sekarang. Prajurit itu bilang bahwa dirinya bukanlah prajurit rendahan dan dirinya adalah kapten prajurit. Lalu tiba-tiba prajurit itu jatuh, ternyata teman Jangman yang menyambit prajurit itu. Saat Jangman sedang melihat bulan, nenek tua penjual bunga datang merusuhinya. Nenek tua itu bilang bahwa Jangman belumlah mati karena dia telah mengikatnya dengan pohon bulan dan aliran hidup dan matinya telah berhenti. Jangman bertanya sampai kapan dia membuatnya terikat. Nenek tua bilang bahwa Jangmanlah yang tidak mau mengalah. Jangman bilang bahwa dia sudah mati kering dan layu. Nenek tua itu bilang bahwa waktu hidup dan mati akan berjalan lagi. Jangman meninggalkan nenek tua itu. Nenek tua itu mendekatkan ke pohon dan menyentuh tangkai pohon itu. Seketika keluarlah bunga yang sangat indah. Bunga itu diletakkan di dada Kucai yang sedang pingsan. Kucai pun memimpikan Jangman yang sedang tersenyum kepada dua pria. Kucai pun berterima kasih kepada Jangman karena telah menyelamatkannya. Kucai pun bertanya apakah dia memantrainya, makanya dia memimpikan Jangman. Kucai pun bertanya mengapa dia berada di Hotel Del Luna dan bagaimana Jangman bisa membawanya ke hotel. Jangman pun menjawab seperti membawa sesuatu dan menggunakannya untuk membawa Kucai ke hotel. Ternyata guys, Jangman menggunakan resepsionis hotel untuk masuk ke dalam tubuh Kucai. Jangman bilang bahwa Kucai sampai di hotel dengan aman. Jangman mengajak Kucai untuk tur hotel. Kucai pun bertanya apakah tempat ini ada di dunia nyata. Jangman bilang bahwa hotel ini memang berada di dunia nyata, tapi keberadaan mereka sangat kabur. Jadi manusia tidak akan memperhatikan mereka, tetapi terkadang dapat terlihat saat cuaca buruk dan mereka yang memiliki indera keenam yang baik, ada juga seseorang datang untuk memastikannya. Kucai pun bertanya bagaimana jika mereka memaksa masuk. Jangman bilang bahwa mereka mempunyai ruang istimewa untuk mereka. Ruang itu adalah ruang 404. Jangman bilang ada orang yang masuk ke ruangan itu namun belum ada yang memastikan. Kucai bertanya apa yang mereka lakukan. Jangman menyuruh Kucai untuk mencari tahu sendiri. Kucai pun ingin membuka ruangan itu dengan ragu-ragu. Jangman pun bilang ada tempat lain yang bisa Kucai lihat dan Kucai pun langsung mengiyakan dan pergi. Jangman membawa Kucai ke pantai. Kucai pun tidak percaya apa yang dia lihat. Kucai juga bertanya di Seoul sekarang sedang malam, tempat apa ini? Jangman pun menjawab bahwa bagian hotel bukanlah dunia nyata. Waktu dan ruang di situ beda dengan dunia nyata dan peta dan jam tidak akan berfungsi di situ. Jangman membawa Kucai ke rooftop hotel. Kucai bertanya apakah itu bukan dunia nyata? Jangman menjawab bahwa segala sesuatu di hotel ini tidak ada yang nyata. Kucai bilang walaupun tempat ini tidak nyata, maka berikan dia gaji nyata. Kucai pun bilang juga ingin banyak tahu tentang hotel ini dan Jangman. Scene pun berpindah di jalanan. Saat mobil sedang jalan, tiba-tiba ada tubuh seseorang jatuh. Dan ternyata di atas ada gadis lain yang melihatnya panik dan langsung kabur. Saat sudah di kamarnya, gadis itu melihat kalung, namun tiba-tiba ada darah yang jatuh ke mukanya. Gadis itu melihat ke atas dan ternyata nih, ada hantu yang jatuh tadi. Hantu itu memasuki tubuh gadis itu dan roh gadis itu pun keluar dari tubuhnya.
Di Hotel Del Luna, Jamian bilang bahwa mereka kedatangan manajer baru. Ibu Choi meminta untuk mengosongkan dahulu posisi itu dan menunggu 2 kandidat teratas. Resepsionis itu bertanya apakah ada kandidat lain selain Kuchain. Bartender itu menjelaskan bahwa kandidat pertama adalah seorang pengusir setan dan yang kedua adalah pilot pesawat tempur. Jamian pun bilang bahwa dia tidak membutuhkan kandidat lain dan Kuchai saja sudah cukup. Kuchai memasuki kantornya. Staf hotel menghampiri Kuchai untuk menyapa manajer baru. Kuchai pun bertanya jika mereka bekerja di situ, itu artinya mereka semua adalah hantu. Bartender bilang bahwa dia telah meninggal 500 tahun lalu. Ibu Choi 200 tahun lalu dan resepsionis 70 tahun lalu. Mereka pun bercerita bagaimana mereka mati. Ibu Choi bilang bahwa dia menunggu keluarganya terakhir mati dan resepsionis juga bilang bahwa dia menunggu saudara perempuannya yang masih hidup. Kuchai bertanya apakah Jamian juga bekerja di hotel untuk memperpanjang masanya. Resepsionis bilang tidak, Jamian adalah pemilik hotel itu. Bartender bilang bahwa Jamian diikat di sini atas hukumannya dari nenek tua itu. Saat Kuchai sudah berada di kamarnya, dia melihat kelopak bunga di jasnya. Saat dia mengambilnya, lalu tiba-tiba bunga itu hilang. Terdapat 3 orang sedang berada di tepi sungai dan salah satunya adalah Jamian. Jamian memberikan minumannya kepada prajurit itu. Prajurit itu menuntut tangan Jamian untuk menulis namanya. Sepertinya Jamian menyukai prajurit itu. Ternyata itu adalah mimpi Kuchai nih guys. Saat Kuchai terbangun, dia ditelepon Jamian untuk menjual lukisan gunung Baekhyut. Saat Kuchai sedang di jalan, dia melihat seorang gadis di tengah jalan yang membuatnya banting setir. Tiba-tiba gadis itu berada di sampingnya. Gadis itu menunjukkan kepada gadis di tepi jalan. Kuchai pun membawa gadis itu ke Hotel Del Luna. Jamian marah kepada Kuchai karena malah membawa tamu bukannya menjual lukisan. Kuchai bilang bahwa tubuh gadis itu dicuri dan meminta Jamian untuk membantu gadis itu. Kuchai dan Jamian sudah berada di depan rumah gadis itu. Kuchai bertanya, bukankah mereka harus mencari tahu mengapa itu terjadi? Jamian bilang itu terjadi karena kalung. Jamian, Kuchai sedang berbicara, tubuh gadis itu datang. Saat melihat Jamian dan Kuchai, gadis itu pun langsung kabur. Kuchai mengejar gadis itu dan Jamian masuk rumahnya. Saat gadis itu ingin bunuh tubuh itu, Kuchai menangkapnya dan bilang bahwa ini bukanlah tubuhnya, melainkan tubuh temannya. Gadis itu bilang bahwa dia bukanlah temannya dan dialah yang membunuhnya. Ternyata tubuh gadis itulah yang mendorongnya hingga jatuh dari JPO karena berebut kalung milik arwah gadis itu. Di kamar Kim Yuna, gadis yang membunuh itu terdapat Jamian yang mengambil kalung itu. Jamian berbicara dengan orang tua Yuna. Di JPO, Roy itu pun bilang bahwa dia masih ingin tetap hidup walaupun mereka memanggilnya parasit. Kuchai merasa iba dengannya, tetapi gadis tetap ingin membunuh tubuh Yuna dan Kuchai berusaha menghentikannya. Kuchai bilang bahwa dia hanya mengambil kalung itu dan membiarkan Roy itu tinggal di dalam tubuh itu. Saat Kuchai akan pergi mengambil kalung itu, Jamian ternyata ada di situ. Kuchai bertanya di mana kalungnya dan Jamian bilang bahwa kalungnya sudah berada di orang tuanya. Orang tua Yuna akan membakar kalung itu untuk menghilangkan barang bukti. Ternyata nih, Jamian menawari 2 cara, yaitu mengambil kalung itu dan menghukum Yuna atau menyingkirkan kalung ini. Ayahnya Yuna bilang kalau dia akan membayar sebanyak apapun dan memohon untuk biarkan mereka yang urus. Lalu Yuna menanyakan Jamian apakah semuanya akan kembali normal. Jamian bilang iya, dan ketika kalungnya sudah hilang, tidak akan ada yang tahu bahwa Yuna telah membunuh orang. Yuna pikir dia akan baik-baik saja, namun Jamian bilang bahwa rohnya Yuna tidak akan balik lagi ke tubuhnya dan saat kalungnya hilang maka roh Yuna pun akan menghilang. Roh Yuna berusaha menghentikan orang tuanya untuk membakar kalung itu namun gagal dan saat kalung terbakar tubuh roh Yuna pun hilang secara perlahan. Jamian pun mendapat banyak bayaran dari keluarga Yuna. Di Hotel Del Luna, Kuchai mencari pohon diceritakan oleh staf sana. Saat melihat pohon itu, dia bingung mengapa tidak berdaun. Tiba-tiba Jamian pun datang. Kuchai bertanya, apakah pohon ini yang disentuh? Apanya? Jamian bilang benar dan Kuchai juga akan menerima konsekuensinya juga. Kuchai bilang bahwa dia tidak ingin melihat Jamian di mimpinya dan Kuchai bercerita bahwa dia melihat Jamian sedang tersenyum di bawah pohon besar. Kuchai bilang bahwa dahulu Jamian penuh dengan sukacita memiliki seseorang dan tidak sendirian seperti sekarang. Orang yang mengajari Jamian menulis, apakah dia yang Jamian lewatkan? Kuchai juga bertanya apakah orang yang itu Jamian tunggu dalam periode waktu yang sangat lama. Jamian bertanya mengapa dia melihat hal seperti itu. Kuchai bilang dia juga tidak tahu. Kuchai juga bilang bahwa Jamian sudah melahap semua malam dan mimpinya. Jamian terlihat sedih dan emosi karena Kuchai. Nah cucupers, gimana nih sama episode 3-nya? Di akhir ini ada seorang prajurit yang kita nggak tahu nih. Dia ini siapanya Jamian ya? Daripada makin penasaran, tungguin terus episodenya. Bye bye.